Halo teman-teman, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel kita teman-teman. Di channel sawit dari nol, kembali lagi kita berada di kebun sawit kita, yaitu jenis PPKS 239 dan Simalungun teman-teman. Yang jumlahnya hanya seratusan pokok teman-teman. Kisaran 100 pokok, ya bisa lebih 1, 2, 3 pokok lah dari 100 pokok teman-teman. Yang teman-teman mengikuti channel kita mulai dari tanam ini menggunakan bibit yang masih sangat kecil teman-teman. Masih sangat kecil, usia 6 bulanan atau 5 bulanan lebih. Kisaran 6 bulanan lah teman-teman. Untuk pas waktu tanam perdana kemarin teman-teman. Dan sekarang usianya hampir 21 bulan teman-teman. Ya bisa dikatakan 21 bulan di bulan Mei ini teman-teman, tahun 2025. Dan sekarang kita akan berbagi teman-teman bagaimana perawatan kita sawit kita ini teman-teman, dengan perawatan yang seadanya dan murah teman-teman. Bagaimana kita melakukan perawatan sawit kita ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat perkembangan sawit kita ini di usia hampir 21 bulan, perkembangannya luar biasa teman-teman. Dari segi bonggol, daun, serta pelepahnya nih hijau-hijau teman-teman. Ini perkembangannya luar biasa dan piringannya bersih teman-teman. Dan ini kita sudah sering melakukan kastrasi rutin setiap 2 minggu sekali maupun hampir setiap ke kebun teman-teman kita melakukan pembuangan bunga dompet teman-teman. Memang kebun kita ini sudah kita lakukan penyemprotan. Ya seperti itulah teman-teman, bagaimana dari perawatan kita untuk kebun sawit. Kalau memang mau subur atau minimal perkembangannya lumayan cepat, ya seperti inilah perawatan kita teman-teman. Dan ini bisa dikatakan murah teman-teman. Makanya kita kali ini berbagi bagaimana perawatannya dengan sistem yang lumayan murah teman-teman. Teman-teman mengikuti dari channel kita ini, kita mulai dari tanam, kita kuncinya yang pertama ya teman-teman. Kuncinya dari mulai tanam itu kita menggunakan ya tenaga sendiri teman-teman. Kalau hanya 100 pokok atau 150 pokok itu masih mampu teman-teman. Biarpun di lahan berbukit seperti ini ya, kita masih mampu lah untuk mengerjakannya sendiri teman-teman. Apalagi kita bisa mengajak orang tua atau keluarga teman-teman. Jadi untuk biaya penanaman maupun ongkos jadi perawatan kita minimkan teman-teman, karena kita masih mampu mengerjakan. Kecuali teman-teman mempunyai lahan 5 sampai 10 hektar, itu sangat berat teman-teman untuk melakukan pekerjaan sawit ini atau perawatan sawit sendiri teman-teman. Ini kondisi bonggol dari sawit kita teman-teman di usia 21 bulan. Perkembangannya, batangnya, lepahnya nih hijau-hijau teman-teman. Dan ini ya efek dari kastrasi juga teman-teman. Bagaimana batangnya bisa berkembang secepat ini teman-teman. Ini perbandingan dari botol minuman kita teman-teman. Ini sebenarnya sudah cukup untuk lepas kastrasi, cuma kita lihat nanti perkembangannya teman-teman di usia 22 bulan apakah kita akan menghentikan kastrasi teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, komen di bawah bisa bagaimana perkembangan sawit ini, sudah bisa dihentikan kastrasi atau masih dilanjutkan teman-teman. Untuk teman-teman yang masih pemula yang belajar bersama kita, sama-sama belajar ya, bisa bagaimana perawatan sawit kita ini teman-teman. Di sisi murahnya itu bagaimana, ya itulah yang pertama, kita kebanyakan pekerjaannya sendiri teman-teman. Mulai dari tanam, mulai dari piringan, penyemprotan, itu sendiri teman-teman. Kita mengerjakannya sendiri dengan sistemnya ya, tidak full dalam seminggu kita full atau sebulan kita mengerjakan itu, tidak teman-teman. Karena kita punya pekerjaan lain yang memang untuk pemasukan hari-hari kita teman-teman. Karena memang kalau kita ini masih pemula yang tidak ada sawit yang sudah panen, ya gitulah teman-teman. Kita masih mencari kebutuhan pokok kita. Sambil-sambilan selesai kerja yang lain, kita bisa ke kebun, piringan atau terasan bisa dapat 5 pokok. Itu lumayan teman-teman. 1 bulan itu selesai kalau untuk sawit 100 sampai 150 pokok teman-teman. Itulah yang jadi tips dari kita teman-teman, bagaimana perawatan kita itu seperti itu teman-teman.
seperti terasan ini kita juga menggunakan sistemnya ya 1 minggu 2 kali atau seminggu sekali bisa teman-teman. 1 hari full itu kita lakukan ya dapat 5 pokok, 10 pokok atau 20 pokok dalam pembersihan piringan. Dan juga penyemprotan juga seperti itu teman-teman. Tidak 1 hari langsung selesai. Kita kadangnya 2 minggu, 3 minggu untuk penyemprotan 1 hektar lahan seperti ini teman-teman. Ya karena memang kita melakukan pekerjaannya sendiri teman-teman. Tidak dibantu atau tidak mengupah orang. Jadi biaya perawatannya masih kita minimkan lah teman-teman untuk perawatan sawit kita ini teman-teman. Makanya ya perkembangannya menurut saya cukup bagus teman-teman. Cukup memuaskan teman-teman. Biarpun ya lahannya teman-teman bisa lihat lahannya berbukit. Terus pas waktu tanam bibitnya sangat kecil. Teman-teman yang masih tidak yakin pas waktu penanaman kita bibitnya seperti apa, bisa lihat di channel ini teman-teman. Mulai dari awal tanam itu video pertama di channel ini itu tanam sawit ini teman-teman. Dan sekarang usia 21 bulan perkembangannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat perbandingannya seperti apa, perkembangannya setiap bulan demi bulan. 3 bulan kita update, 6 bulan kita update. Dan teman-teman bisa lihat gangguan-gangguannya seperti apa ya, karena kita tumpang sari dengan padi teman-teman, jadinya banyak gangguan lah teman-teman, kendala lah yang kita hadapi teman-teman. Tapi sekarang perkembangan sawit kita juga sudah lumayan teman-teman, jadi perkembangannya tinggal kita jos atau kita lakukan pemupukan penyemprotan saja teman-teman. Karena waktu setahun 2 tahun pertama kita melakukan tumpang sari dengan padi. Jadi kadang terganggu karena pembakaran, penyemprotan yang terlalu dekat dengan sawit. Jadi memang kita masih sama belajar teman-teman. Untuk yang selanjutnya di segi pemupukan teman-teman. Pemupukan kalau teman-teman juga mengikuti channel ini, kita jarang menggunakan pupuk yang mahal teman-teman. Jadi otomatis anggaran dari pemupukan ya minim teman-teman, sangat kecil. Jadi kita hanya menggunakan pupuk kadang ya pupuk subsidi teman-teman. Terus kita juga menggunakan ya pupuk NPK yang memang murah juga teman-teman, tidak menggunakan pupuk sultan teman-teman. Ini perbandingan batangnya teman-teman, sudah cukup memuaskan menurut saya teman-teman. Ya di lahan berbukit seperti ini perkembangannya bisa bagus seperti ini ya, saya sangat puas lah teman-teman. Biarpun ya ini masih lakukan kastrasi teman-teman, ini masih banyak dompet yang masih belum terbuang, jadi kita harus rutin terus melakukan kastrasi teman-teman sampai umur ya atau batangnya sudah cukup lah untuk kita hentikan kastrasi teman-teman. Dari daunnya hijau-hijau semua ini teman-teman. Untuk pemupukan juga kita lanjutkan tadi ya, kita rata-rata ya tidak pernah ngupah teman-teman untuk mupuknya teman-teman. Kita lakukan sendiri juga karena memang lahan seperti ini masih mampu kita lakukan sendiri teman-teman. Apalagi hanya seratusan pokok ya, hanya 2 jam 3 jam selesai mupuk teman-teman untuk seratusan pokok. Biarpun lahan berbukit ini, itulah kendalanya teman-teman, membawa pupuknya lumayan ini bolak-balik teman-teman. Jadi ya seperti inilah memang yang menjadi tips kita agar perawatan sawit kita ini ya bisa dikatakan murah lah teman-teman, bisa terjangkau oleh kita yang petani pemula, yang masih merintis, yang masih di awal berkebun sawit, tidak ada yang panen. Jadi seperti itulah yang bisa kita lakukan teman-teman, dengan meminim biaya perawatan maupun pemupukan sawit kita teman-teman. Makanya sawit kita ini ya bisa dikatakan biarpun perawatan minim ya bisa subur seperti ini teman-teman. Ini perawatan kita cukup sederhana lah teman-teman, tapi ya saya cukup puas dengan perkembangan. Teman-teman juga bisa lihat perbandingannya setiap bulan, setiap tahun perkembangannya seperti apa teman-teman. Mungkin ini dapat kita sharingkan, berbagi bersama di channel ini. Teman-teman punya masukan, saran bisa komen di kolom komentar teman-teman. Terima kasih yang sudah selalu support menonton channel Sawit dari Nol. Salam sukses, semoga kita bisa sama-sama sukses dalam berkebun kelapa sawit ini teman-teman. Semoga channel ini bisa membantu kita semua. Terima kasih sudah menonton. Salam petani sawit dari nol.